Yo, what up, Starji? Pastor Christopher tapi Heru di sini. Cukup sedih nggak bisa join onsite bersama kalian di sana, tapi tetap excited karena percaya firman Tuhan akan tetap tersampaikan dengan baik dari hatinya Tuhan kepada hati kalian semua dimanapun berada. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang discipleship, ya, pemuritan. Satu permintaan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, ya, dia minta untuk kita melanjutkan apa yang telah dia lakukan, yaitu memuridkan. Ya, di Matius 28 ayat 19 dan 20 kita akan habisin waktu kita kali ini di dua ayat ini. Nah, kita akan melihat dan belajar tentang pemuritan, betapa itu penting, ya, dan harusnya dilaksanakan, dilakukan, dan antara kita memuridkan atau kita ikut untuk dimuridkan, karena ini perintah Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 dikatakan begini, karena itu pergilah. Karena itu ayat 18 menjelaskan, ya, Yesus bilang segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya dia punya segala otoritas untuk nyuruh kita melakukan apapun, dan ini perintahnya. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Ya, pemuritan adalah sesuatu yang harus dilanjutkan karena telah dilaksanakan, dilakukan oleh Yesus sendiri, dan dia minta sebelum dia naik ke surga, permintaan terakhirnya. Ya, dalam hidup bisa jadi one day kita akan ditinggalkan orang-orang yang terkasih, mungkin orang tua kita. Dan biasanya sebelum meninggal akan memberikan wasiat, surat wasiat, sebuah permintaan terakhir. Ya, menjelang Yesus naik ke sorga, dia memberikan permintaan atau perintah terakhir untuk kita laksanakan, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, sebelum ngomongin lebih jauh tentang pemuritan, kita akan lihat bahwa kompetensi atau seorang ini bisa memuridkan itu kapan sih? Ya, ketika dia benar-benar udah percaya, mendengarkan, mempelajari sungguh-sungguh segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Ya, kalau kita sendiri juga nggak ngulik, kita juga nggak tahu, kita juga nggak pernah dimuridkan, ya kita nggak akan pernah bisa memuridkan. Ya, ada istilah ungkapan yang seperti ini, if you won't follow, you can never lead. Kalau engkau tidak pernah mau mengikut, engkau tidak akan pernah bisa memimpin. Jadi seorang pemimpin sebelumnya adalah seorang pengikut. Yang dalam konteks ini tentunya pemuritan. Ya, kita hanya bisa memuridkan ketika kita telah dimuridkan lebih dahulu. Ya, jadi ketika teman-teman belum pernah dimuridkan, mungkin step paling sederhananya sekarang bisa dilakukan adalah untuk ikut pemuritan. Jadi ketika gereja mengadakan pemuritan, ayo ikut. Ya, jangan abai, jangan cuek. Karena kita punya tugas untuk memuridkan one day. Dimulai dari kita dimuridkan dulu. If you won't follow Christ, you can never lead others to Him. Jika engkau tidak pernah mengikut Kristus, dan tidak mengikut Kristus bahkan, yang engkau tidak akan pernah bisa memimpin orang-orang lainnya kepada Kristus. Ya, dan di dalam pemuritan inilah di mana kita saling menajamkan sebenarnya. Bukan hanya yang memuridkan, tapi juga yang dimuridkan dan sebaliknya. Ya, bahkan yang memuridkan pun, gurunya pun juga dipertajam dengan kehadiran murid. Ya, dalam pemuritan ini kita saling memproses yang dikatakan di Amsal 27 ayat 17. Ya, ayat yang cukup terkenal dan aku akan kutip. Dikatakan gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, dalam proses pemuritan ini kita saling menajamkan. Ya, walaupun gurunya mengajar, tapi akan bisa belajar juga dari yang murid yang diajarnya. Dan tentunya sebaliknya. Ya. Nah, kita akan lihat di sini bicara tentang apa? Perintahnya apa? Pergi jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ini perhatiin kata-kata ini, teman-teman. Dan ajarlah mereka melakukan. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat, perhatikan kata-katanya bukan ajarlah untuk tahu. Kalau ajar untuk tahu, kita bisa bikin kelas-kelas pemuritan. Ya, materinya bisa dikirim by email. Ya, PDF-nya bisa dikirim dibagi-bagi. Tapi kenyataannya bukan ajar untuk tahu for knowledge aja, tapi ajar untuk melakukan. Ya, jadi bicara poin pertama kalau teman-teman suka nyatet, ya, adalah bicara tentang teladan. Sesuatu yang dicontohkan. Ajar untuk melakukan tuh kayak gini, bukan kayak nggak boleh gini, harus gini, tapi gini. Bukan gitu. Itu namanya baru ngajar secara teori. Ya, secara knowledge. Ajar untuk tahu, bukan. Perintahnya ajar untuk melakukan, artinya guru harus mencontohkan kepada muridnya, gini loh, caranya gini loh. Yaitu ajar untuk melakukan. Ya, jadi bicara tentang teladan. Ini poin pertama, teman-teman bisa nyatet. Teladan. Pemuritan bicara tentang teladan. Dan teladan bicara tentang sesuatu yang bisa dilihat. Benar ya? Bicara sesuatu yang bisa dilihat. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16, ya, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kita nggak nyalain lilin atau cahaya, tapi ditutupin pakai gayung atau pakai hal-hal yang menutupi sinarnya. Nggak mungkin. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ide pertamanya adalah tentang pemuritan, bicara tentang teladan, ajar untuk melakukan. Bicara sesuatu yang terlihat seperti terang di tengah kegelapan. Ya, ini identitas kita. Perintahnya bukan jadilah terang, tapi justru di sini Tuhan Yesus meyakinkan kita, menyadarkan kita siapa diri kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Kita adalah terang dunia. Ini menurut Yesus dan kita harus belajar terima. Ya, bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia jadi dirinya sendiri. Cuman mayoritas kita nggak menyadari bahwa kita ini terang dunia, mestinya menyinari dunia ini. Ya, perintahnya di sini bukan untuk jadi terang, tapi untuk keluar dari persembunyian. Karena terang sejatinya harus bisa dilihat. Dan sekali lagi bicara tentang teladan, ajar untuk melakukan. Ya, teman-teman terima atau enggak? Kita mungkin bukan model, mungkin nggak banyak yang dari teman-teman mau jadi model gitu one day. Tapi gini, kita akan jadi role model. Suatu saat nanti akan ada orang yang ikutin kita. Entah kita anak paling tua, ada yang paling anak sulung kayak gue. Ya gitu ya. Entah lu anak paling tua, pasti ada adik-adik lo yang akan ngeliatin. Atau teman-teman lu bisa juga ada yang ngeliatin hidup lo. Ya, sadari itu teman-teman bahwa kita kemungkinan besar akan jadi role model, akan ada orang yang ngikutin kita. Hendaknya hidup kita ya sesuai. Hidup kita sesuai. Di 1 Timotius 4 ayat 12, aku pakai bahasa Indonesia masa kini, ya versi terjemahan yang lebih mudah dimengerti. Ya, dikatakan demikian, ini ayat tema ya, ini ayat tema biasa sering dipakai buat KKR Teens, KKR Youth dan segala macam karena ayatnya anak muda banget. Dibilang gini, janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Ya tentunya kita nggak ada yang pengen direndahin sama siapapun ya, tapi gini, ini caranya biar nggak direndahin. Ya, sebaliknya hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya, dimulai dari sesama orang Kristen dulu. Kita harus jadi teladan, harus ada perbedaannya yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan yang enggak. Ya, kita harus menghidupi apa yang kita percaya. Ya, contohin apa artinya jadi murid Yesus, jadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, hendaklah engkau jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan hidupmu yang murni. Ya, benar atau benar teman-teman, sulit untuk merendahkan orang yang jadi teladan. Mungkin masih muda, mungkin kurang berpengalaman, tapi ketika jadi teladan dalam kehidupan, ketika apa yang kita hidupi sesuai dengan apa yang kita katakan, ya orang nggak akan terus memandang kita rendah. Malah bisa jadi respect, ya hormat, mulai timbul. Karena ngeliat, wah ini orang hebat nih, masih muda tapi berintegritas, punya nilai yang luar biasa. Orangnya sungguh-sungguh. Dan ada menarik apa yang tadi kita baca di Matius 5 ayat 14-16, ada perintah untuk keluar ya dari bawah gantang ke atas kaki dian. Dan teman-teman, ini kenyataannya ya, sebagai orang yang aktif di sosial media, gue akan berani bilang gini, bahwa sosial media adalah kaki dian zaman sekarang. Ya, di mana kita keluar dari persembunyian kita Kristen untuk kalangan sendiri. Kita keluar dari 4 tembok gereja dan mulai masuk di sosial media di mana banyak orang akan bisa lihat ya teladan, nilai yang kita hidupi. Ya karena itu intinya kita ada di sosial media untuk dilihat, benar ya. Tapi tujuan dilihatnya bukan untuk diri kita sendiri. Ya tapi untuk apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya terang kita bercahaya di depan orang untuk tujuan itu. Lampu bercahaya, bersinar bukan demi kepentingan dirinya. Ya, satu-satunya lampu yang tujuannya buat pamer cuma lampu hias. Tapi lampu umumnya adalah dipasang untuk menerangi ruangan. Dan itu kita. Ya, kita bukan lampu hias untuk pamer kedahsyatan, kehebatan, kerohanian kita, bukan. Ya, tapi kita lampu yang menerangi ruangan sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa diberkati dengan kehadiran kita. Mereka tidak perlu berjalan terus dalam kegelapan. Karena kita yang pertama dituntun oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang dahsyat. Tujuannya supaya kita disadarkan bahwa kita terang dunia dan kita keluar dari persembunyian kita dan mulai menghidupi jati diri kita yang sebenarnya. Terang dunia, menyinari dunia ini yang menuntun orang-orang yang berjalan dalam kegelapan bisa berjalan dalam terang.
karena hidup kita, karena teladan yang kita berikan. Ya. Dan ini yang aku sadari gitu ya, melayani kaum muda, anak-anak muda udah cukup lama, gue pelajarin bahwa teman-teman gak mencari yang sempurna. Karena menyadari gak ada yang sempurna. Ya gak sih? Gak ada yang sempurna, pasti ujung-ujungnya manusia biasa yang bisa jatuh, bisa salah, ya bisa hilaf. Tapi harus bertobat. Jangan tuh jadi alasannya, namanya juga manusia, mau gimana? Nggak. Ya salah bukan berarti harus terus hidup dalam kesalahan. Berdosa bukan berarti harus hidup dalam dosa. Kita bisa bertobat. Bisa minta maaf dan memperbaiki kesalahan kita. Yang mencoba lagi. Dan nggak perlu jatuh lagi. Ya. Pada akhirnya, ya anak-anak muda nggak mencari yang sempurna. Karena menyadari nggak ada yang sempurna. Ya, tapi mereka mencari yang real atau apa adanya. Yang menjadi utuh dan asli. Karena pura-pura itu melelahkan teman-teman. Setuju nggak sih? Ya, dan akhirnya ini kenyataannya. Ya, bahwa kita harus menghidupi jati diri kita sebagai terang dunia. Memberi teladan yang bisa dilihat. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, kita harus belajar dulu. Ya, mengetahui semua yang Yesus perintahkan kepada kita dan menghidupinya. Sehingga kita bisa mulai memuridkan ketika kita udah dimuridkan. Dan yang kedua, pemuritan bicara tentang, setelah pertama tadi teladan, sesuatu yang dilihat. Yang kedua, pemuritan bicara tentang kehadiran. Ya, kehadiran atau presence. Presence. Coba lihat. Di Matius, kita ke Matius 28 dulu ayat 20-nya. Ya, ini ayat terakhirnya. Kita bahas Matius 28 ayat 19 sampai 20 aja. Yang disebut dengan amanat agung. Ya, perintah yang diperintahkan Yesus, tugas yang diberikan kepada Yesus untuk kita lanjutkan. Ya, Matius 28 ayat 20 bilang ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bicara tentang Roh Kudus yang berada di dalam kita, yang gak akan pernah meninggalkan kita, yang terus menuntun kita, yang memampukan kita, memuridkan, yang melaksanakan perintah Yesus. Ya, janji yang hanya berlaku bagi yang mau pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Kalau kita cuma buat jadi terkenal, pinter, kaya, gak perlu Roh Kudus. Tapi untuk memuridkan, untuk melaksanakan amanat agung gak bisa tanpa Roh Kudus. Kita bersyukur kita gak sendiri karena Tuhan sendiri yang memampukan kita, Dia sendiri tinggal dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, menarik ada dikatakan aku menyertai kamu senantiasa. Buat aku personal, pemuritan juga bicara selain teladan, ajar untuk melakukan. Ya, sesuatu yang dilihat, bicara juga tentang kehadiran. Ya, kita mendampingi seseorang yang kita muridkan. Ya, sebagai orang yang memuridkan, kita mendampingi murid-murid kita. Bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi mendampingi. Ya, memberi teladan, nih loh, begini loh caranya. Ya, dan kita dampingi mereka dalam perjalanan mereka untuk mulai taat. Ya, untuk mulai keluar dari hidup dalam dosanya yang dulu dia mau keluar gitu ya. Kita tuntun. Ya, kita bawa, kita dampingi, kita temenin pas baca Alkitab. Kalau ada yang gak ngerti, ya kabarin gue, ntar pasti gue bantu. Dan ini yang menarik. Ya, kehadiran atau presence bicara juga tentang, di Matius 5:13 dibilang gini, selain kita terang dunia, kita juga disebut sebagai garam dunia, benar ya? Matius 5:13 Tuhan Yesus bilang gini, kamu adalah garam dunia. Ingat, bukan jadilah garam, tapi kamulah garam. Ya, jika garam itu jadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Aku percaya gak ada satupun dari kita yang pengen hidup kita tidak berarti. Ya, hidup kita percuma dibuang dan diinjak orang, enggak. Kita pengen hidup kita bisa berdampak, benar gak sih? Ya, dan ini bicara apa? Garam bicara rasa. Rasa gak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ya pertama bicara tentang teladan, harus bisa dilihat seperti terang dalam kegelapan. Ya, gak boleh diumpetin, justru harus keluar dari persembunyian. Nah, yang kedua bicara tentang rasa. Makanya disebut juga selain terang dunia, yang bisa dilihat, garam dunia yang bisa dirasakan. Dan ini menarik. Ya, dari postingan orang bisa dilihat dari jauh. Ya, bisa memberikan teladan, tapi rasa gak bisa diberikan dari postingan. Rasa hanya bisa diberikan melalui kehadiran. Presence. Ya, presence. Coba lihat. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tuhan Yesus bilang gini sebelum dia naik ke sorga, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ingat, saksi bukan sakti. Ya, jadi gak usah ribut-ributin karunia roh. Aku percaya siapapun yang mau pergi pasti dimampukan. Dan kemampuan dari Tuhan itu yang kita sebut dengan karunia roh. Ya, yang berguna untuk pelayanan. Bukan untuk keren-kerenan. Siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih rohani. Bukan. Ya, bukan tentang siapa yang lebih sakti. Ini bukan. Kamu akan menjadi saksi, bukan jadi sakti. Jadi buat apa kalau
sakti tapi nggak jadi saksi, benar ya? Tapi mungkin kita nggak sakti, tapi kita rela jadi saksi, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ya, untuk memuridkan, ya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan menuntun orang dalam pemuridan itu. Ya. Dan dibilang apa, kamu akan jadi saksiku di mana? Pertama di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau lihat, skopnya makin gede. Skopnya makin gede. Ya, dan aku berdoa, ini yang terjadi dengan hidup kita. Ya dimanapun kita berada, khususnya pertama di Yerusalem kita dulu, di rumah kita, di keluarga kita dulu, ada tengah keluarga kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya jadi ada adik atau kakak yang memberkati saudara-saudara kita. Ya jangan sampai kita langsung pengennya ujung bumi dulu, kita langsung pengennya yang jauh-jauh dulu. Ya akhirnya jago kebaktian di gereja atau di PMK atau di Rockris, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Buat apa? Ya, pertama di Yerusalem dulu, baru skopnya lebih gede. Ya, baru keluar ke seluruh Yudea, itu artinya di lingkungan kita tinggal. Ya, kita jadi berkat nggak? Baru berikutnya skop yang lebih besar lagi, dan Samaria. Ya tempat kita sekolah, kuliah, apapun yang kamu kerja, mungkin udah kerja. Ya, kita jadi berkat ke skop yang lebih gede dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi sekarang teman-teman ada di ujung jari. Ya teman-teman bisa ada di manapun berada. Sekarang seperti saya nih, yang nggak ada di sana bersama dengan teman-teman, tapi bisa sampai ke sana, bahkan bisa sampai ke ujung dunia. Ya karena kemajuan teknologi dan kita hidup di momen, di waktu di mana kita bisa menggenapi perintah Tuhan yang ini. Ya, nah kita harus menyadari berarti bicara tempat juga, ya bicara kehadiran tentunya. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan di Yohanes 12 ayat 26 ada ayat yang sangat indah teman-teman, yang aku rindu untuk kita baca bersama. Dibilang gini, Yohanes 12 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Lihat, ini kerinduannya Tuhan. Ya, ini esensi sorga sebenarnya. Ya kalau teman-teman baca Yohanes 14, ya, ayat 3 dikatakan bahwa aku pergi ke sana nyiapin tempat bagi kamu. Kalau tempatnya udah siap, aku akan datang untuk menjemput kamu, kata Tuhan Yesus. Ya, ini bicara tentang sorga nih. Ya, aku menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, di situ kamu ada. Sorga adalah dimanapun Yesus ada dan kita juga ada di situ. Yaitu sorga buat kita. Tapi ini yang menarik. Di Yohanes 12 ayat 26 ini bicara tentang kehidupan ini, dunia ini. Ya ternyata esensinya sama. Ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bicara tentang kehadiran. Jadi Tuhan sedang melakukan sesuatu teman-teman di sekolahmu, di kampusmu, di rumahmu, di keluargamu, di lingkunganmu, ya di gerejamu, di daerahmu. Ya bahkan dimanapun kau berada, di negaramu makan, dan di dunia ini. Ya Tuhan lagi mengerjakan sesuatu dan dia rindu Anda dan saya hadir di situ. Ya, untuk kita bisa berbagi sukacita. Kenapa? Karena sukacita yang dibagi teman-teman. Setuju ya, Tuhan gak butuh bantuan. Artinya kalau Tuhan gak butuh bantuan kita, dia gak sedang berbagi tugas. Dia lagi berbagi sukacita. Karena di mana dia ada, dia lagi mengerjakan sesuatu, lagi nyelamatin orang-orang. Dia lagi menuntun orang pada pertobatan dan keselamatan. Kita diajakin ikutan untuk hadir di situ dan bisa merasakan sukacita yang sama. Ya, dan ini menarik. Aku tutup dengan ini. Ya, teman-teman, sosial media memampukan kita untuk hadir dan mendampingi generasi. Ya. Jadi gini, bisa nggak ketemu tapi tetap mendampingi. Ya, dengan kemajuan teknologi semua kita pakai aplikasi apapun itu. Ya, akun sosial media manapun kita harus ada, bukan untuk eksis tapi untuk hadir. Eksis sama hadir beda. Eksis itu cuma pengen, yang penting gue ada di situ, gue nggak ketinggalan zaman, gue juga punya akun IG dong, gue juga punya TikTok dong, gue juga posting dong, gue juga punya punya YouTube channel dong. Ini bukan tentang keren-kerenan, bukan tentang eksis, bukan tentang berapa banyak follower ya terus jadi viral, ya berapa banyak yang likes, bukan tentang tampil atau eksis, tapi tentang hadir. Ya, ketika kita hadir di Instagram, apakah kita memberkati follower kita? Atau bahkan yang bukan follower kita yang lihat postingan kita. Ada orang yang terberkati nggak? Kita memberi rasa nggak? Kita dilihat, pertama tentunya dilihat ya, postingan kan sesuatu yang dilihat. Tapi jangan cuma dilihat, tapi juga hadir. Artinya apa? Ketika ada orang yang pengen tahu lebih lanjut atas postingan kita, ayat yang kita taruh di situ. Mereka mungkin nggak ngerti. Kita harus bersedia untuk menjawab pertanyaan mereka. Ya, aku selalu membawa siapapun yang bertanya di kolom komen untuk ngobrol lebih dalam di dalam namanya direct message. Ya, di pesan langsung, dan di situ bisa ngobrol, aku bisa voice note, bisa kirim doa,
Yang kita bisa hadir, teman-teman nggak harus bisa khotbah kok. Yang penting kita tahu dan menghidupi perintah Kristus. Dan sebagai murid Kristus itu satu-satunya kompetensi untuk memuridkan. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar ini sederhana. Aku berdoa biar kita ini nggak cuman eksis doang di sosial media. Tapi sungguh-sungguh hadir, mendampingi teman-teman kita, memuridkan mereka. Karena kita lebih dulu dimuridkan oleh Yesus. Jadi kalau ada yang belum ikut pemuritan, ya aku sangat himbau dan sarankan dan bahkan perintahkan, walaupun aku nggak punya hak untuk memerintah ya. Tapi ini perintah Yesus, teman-teman. Harus ingat, ya perintah itu harus dilaksanakan dan ini permintaan Yesus yang terakhir. Dan sebagai pengikut Kristus kita harus sungguh-sungguh taat sama perintah Yesus dan kita lakukan ini. Jadi siapapun yang boleh dimuridkan bisa masuk pemuritan. Dan siapapun yang udah dimuridkan, masih dimuridkan, pastinya kita nggak pernah lulus jadi murid selama kita masih hidup ya. Kita baru lulus nanti ketika kita udah dijemput sama Tuhan Yesus atau kita pulang duluan. Ya artinya selama kita jadi murid kita bisa memuridkan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita harus menguasai, kita harus sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus. Ya, perintahnya jangan cuma jago khotbah, jago sharing, jago posting. Ya, tapi nggak menghidupi nilai itu. Karena yang lain perlu ngelihat kayak apa sih anak-anak Tuhan tuh hidupnya kayak gimana sih. Gue pengen tahu. Ya, yang disebut Kristen nih, pengikut Kristus nih seperti apa sih. Dan aku berdoa biar ini sederhana teman-teman. Ya. Dan biar kehadiran kita, sekali lagi bukan hanya dari postingan yang terlihat, tapi juga kehadiran kerelaan kita untuk engage, ya, untuk ngobrol sama siapapun yang bertanya atau ingin tahu lebih lanjut tentang postingan kita. Ya, hadirlah, jangan cuma eksis dan bersinarlah, make a difference di tengah dunia yang gelap, di tengah sosial media yang makin lama suka makin gak jelas arahnya. Biar kita semakin jelas kita arahkan orang kepada Kristus melalui teladan hidup kita. Keteladanan dan kehadiran, dua hal itu aja dalam discipleship. Dan aku berdoa ini sederhana. And let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa mendengar isi hati Tuhan. Biar semua benih firman yang ditabur, yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Nggak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Berdoa, minta bantuan Roh Kudus untuk mampukan kami jadi pelaku firman, untuk mulai masuk dalam pemuritan dan juga untuk mulai memuridkan. Karena percaya Roh Kudus memampukan kami, menuntun kami, menyertai kami sampai kepada akhir zaman, sampai Tuhan Yesus jemput lagi. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless you fam. Stay safe and healthy. Bye-bye.